Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, hujau, Muhammad Ami Pratama. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang rangkuman film atau dracin dari Meteor Garden. Nah, Meteor Garden ini adalah sebuah dracin yang cukup terkenal, yaitu Meteor Garden, atau dalam bahasa Mandarinnya itu disebut sebagai Liu Xing Hua Yuan. Nah, itu ya. Nah, drama ini menceritakan tentang kehidupan kampus ya, itu perbedaan status sosial, persahabatan, serta kisah cinta dalam berbagai konfliknya. Untuk sedikit gambaran umum ceritanya ya, di sini saya akan sedikit bercerita tentang gambaran umum. Maaf kalau saya mengulang. Nah, cerita Meteor Garden ini berlatar di sebuah univ atau kampus yang elit. Sebagian besar mahasiswanya ini berasal dari keluarga kaya dan cukup berpengaruh. Nah, di kampus ini itu terdapat sebuah kelompok yang bernama F4. Nah, yaitu 4 mahasiswa yang cukup berkuasa yang sering menindas mahasiswa atau mahasiswi lain. Masuknya seseorang mahasiswi dari keluarga yang sederhana ini mengubah keseimbangan kekuasaan dari standar kampus tersebut. Tokoh perannya di sini saya akan menjelaskan sedikit tokoh perannya ya. Yang pertama itu ada Dong Sancai. Nah, Dong Sancai ini adalah yang tokoh utama dari perempuan atau MC-nya perempuan. Dia berasal dari keluarga yang sederhana, namun dia memiliki kepribadian yang tegas, kuat, berani, dan tidak takut dalam melawan ketidakadilan yang ia alami. Karena sikapnya tersebut ya ini sering terlibat dalam konflik dengan anggota-anggota atau pemimpin dari M4. Berikutnya itu ada Dong Mingse. Nah, untuk Dong Mingse ini adalah tokoh utamanya atau MC-nya dalam cowok, dan sekaligus ya ini pemimpin dari F4 ya, dari leader ya. Ia juga berasal dari keluarga yang sangat kaya dan memiliki sifat yang cukup arogan dan serta emosional. Nah, awalnya ia sering bersikap kasar nih kepada si Dong Sancai yang saya jelasin dikit tadi itu. Namun perlahan waktu berjalan ya berubah setelah jatuh cinta atau luluh juga ya padanya. Berikut ada Hua Zili. Hua Zili ini adalah anggota M4 yang memiliki sifatnya kalem, tenang, pendiam, cool, dan penuh empati. Dia respect lah orangnya ya. Dia sering menjadi tempatnya Dong Sancai ini untuk curcol ya, untuk mencurahkan perasaan dan berperan sebagai penyeimbang konflik. Nah, berikutnya ini ada Simen ya. Setahu saya Simen ini dikenal sebagai sosok yang santai dan playboy ya. Soalnya ya ini sering gonta-ganti pasangan dan nggak serius dalam setiap hubungan sih. Namun dia tetap setia dalam anggota M4-nya. Dia sebagai anggota M4-nya itu dia tetap setia, cuman ya playboy. Nah, untuk Mizo ini berikutnya ada Mizo. Mizo ini merupakan anggota M4 yang paling dewasa ya menurut saya ya, dan rasional ya. Dia sering menjadi penengah ketika terjadinya konflik di antara anggota-anggota M4 lainnya. Berikutnya juga ada Teng Tang Jing. Nah, Teng Tang Jing ini adalah cinta lamanya dari Hui Zilei ya. Kehadirannya ini menimbulkan konflik emosional dan memengaruhi hubungan antar tokoh. Berikutnya ini ada Dao Mingfeng. Dao Mingfeng ini adalah ibunya dari si Dao Mingse yang cowok Dong Sancai-nya tadi ya. Dia antagonis utama yang menentang hubungan antara atau tak merestui lah hubungan antara Dao Mingse dengan si Dong Sancai ini karena perbedaan status sosialnya yang cukup mencolok. Berikutnya itu ada Li Zhen. Nah, bentar ya, ini berisik banget ya. Oke, nah lanjut ya. Untuk Li Zhen ini adalah sebagai Dong Sancai yang sahabatnya Dong Sancai yang selalu mendukung atau mensupport
dalam menghadapi berbagai masalah-masalah yang Dong Sanca ini alami, seperti masalah di kampus, perbedaan statusnya tadi. Nah, untuk alur ceritanya di sini saya akan menyingkatkan sedikit ya. Dimulai ketika Dong Sanca ini masuk ke UNIF tersebut karena keberaniannya dalam melawan ketidakadilan. Ya cukup menarik perhatian ya dari empat ini, terutamanya si Domingse. Nah, Domingse ini ada hubungan langsung Dong Sancai dan Domingse pada awalnya dipenuhi konflik dan pertengkaran ya. Namun seiring berjalannya waktu, Domingse ini berubah dan menyadari perasaannya terhadap si MC ceweknya itu Dong Sancai. Ya akhirnya itu luluh lah. Konflik utama ini muncul dari perbedaan status sosial, seingat saya status sosial serta penolakan kerasnya dari Ibu Domingse tadi ya, karena ya tak merestui hubungannya karena beda status. Meskipun banyak tangan, kesalahpahaman dan pengorbanan, tetap para tokoh ini mengalami proses pendewasaan dan belajar ya, memahami arti cinta dan persahabatan. Ya emang setiap orang pasti ada mengalami fase pendewasaan seperti kita juga ya. Untuk penutup dan kesimpulan dari saya ya, sebagai kesimpulan Meteor Garden ini bukan hanya menceritakan kisah cinta aja, tapi dia juga perjuangan melawan ketidakadilan, arti persahabatan itu seperti apa, proses pendewasaan diri itu bagaimana. Nah itu guys, penting 3 poin tadi. Drama ini tuh mengajarkan bahwa keberanian dan ketulusan serta keteguhan hati dapat mengubah seseorang itu menjadi pribadi yang lebih baik guys. Jadi saya harap kita menjadi pribadi yang lebih baik lah berikutnya ya, untuk semua orang kita ini ya. Mulai pendewasaan tadi. Nah berikut itulah mungkin ya rangkuman singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada salah salah tanggap atau salah cerita, jadi maklum lah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie Lause Taicen. Ini sudah jam 2 ya, jam 2 malam. Selamat malam dan selamat Natal buat semua, buat yang merayakan.